Five, four, three, two, one, and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Dar Channel, konten yang berisikan tentang tutorial. Oke, geng, ini adalah video tag yang kedua. Saya pikir tadi udah ngalor ngidul, ngobrol, ngomong, kirain ke save, nggak ke save gitu. Apa, Bu? Besap. Oh iya, Bu. Buat tukang juga ya kali ya. Oke, geng, sampai di mana tadi ya? Tadi ada interupsi bentar. Ya di sini lagi ada kegiatan taklim emak-emak sholat tasbih gitu kan. Sholat sunat tasbih gitu kan yang mereka rutin biasanya berapa bulan sekali gitu kan, selain dari taklim emak-emak gitu kan. Bagi hari ini hari hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 gitu kan. 2 hari lagi kita akan memeriahkan gitu kan, bukan merayakan gitu kan, merayakan dan memeriahkan. Kalau merayakan itu kan berarti celebrate, ya mungkin dengan kata lain memeriahkan lah gitu kan, untuk HUT RI yang ke 78 tahun tanggal 17 Agustus 2023 dan 17 Agustus 1945 gitu kan. Oke, geng, konten kali ini mungkin masih ada hubungan dengan YouTube, pedoman YouTube dengan seputar YouTube yang saya mau mempertanyakan dan membuat apa ya, ya pedoman buat diri saya sekarang kontribusi, kita ngomongin tentang kontribusi gitu. Kontribusi kita sebagai konten kreator itu di YouTube sekarang udah sampai mana dan bagaimana gitu kan. Kalau kita ngomongin kontribusi, ya sebenarnya sih agak panjang juga gitu. Kontribusi itu adalah apa nih yang udah kita berbuat untuk berbuat minimal ya buat negeri ini, negara ini gitu kan, dengan buat Indonesia gitu kan. Mungkin kita terlalu jauh untuk mikirin ke sana gitu kan ya, karena emang kita buat kontribusi buat yang paling terpenting, kontribusi buat keluarga gitu kan, anak, istri, ataupun orang tua yang masih bujangan gitu kan. Saya punya yang pernah saya ceritain dulu, saya punya teman gitu kan, bersama ojol dulu waktu merintis awal dari tahun 2014 bulan September itu daftar Gojek. Terus 2015 awal itu saya daftar Grab Bike juga. Nah sekarang sampai sekarang tahun 2019 kemarin saya terakhir jadi banting setir gitu kan, jadi wirausaha gitu kan. Sebelumnya memang dia kerja sambilan untuk menjaga warung gitu kan, warung kayak macam warung resto fried chicken gitu kan, yang ala-ala ya ala-ala fried chicken gitu kan. Dan akhirnya dengan kemauan dan ada modalnya juga, akhirnya dia bikin sendiri gitu kan, warung tokonya juga gitu kan, gitu. Dengan basicnya dia untuk masak mungkin kurang gitu, nama cowok gitu kan, nggak semuanya bisa masak gitu kan, nggak bisa, belum tentu semuanya bisa ngolah makanan gitu kan. Nah yang saya mau ceritain di sini, dengan basicnya dia seperti itu, pernah kerja di pabrik terus mundurin diri terus jadi ojol gitu kan, minim pengetahuan soal mengelola pericikan gitu kan. Akhirnya dia akhirnya dia sedikit ngulik-ngulik, ngeliat di konten-konten di YouTube gitu kan. Dan akhirnya sedikit demi sedikit dia mempraktekkan, ambil bumbunya seperti ini, takaran seperti ini, ayamnya kalau misalnya ayam 1 kilo misalnya bumbunya seberapa gram gitu kan, dengan ayam yang 20 kilo misalnya kan
bumbunya itu bisa berapa gram ataupun bisa sampai berapa kilo gitu kan, 1 kilo atau 2 kilo bumbunya kan, biasanya begitu gitu kan setahu saya gitu kan. Nah misalnya kalau misalnya video yang dia tonton seputar cara membuat tutorial membuat racikan yang enak, gurih, renyah, dan moy gitu kan. Mungkin konten kreatornya kalau misalnya bikin videonya asal-asalan ataupun nggak sesuai dengan keahlian, ya mungkin teman saya nggak akan jadi wirausaha seperti sekarang gitu kan, punya wirausaha fried chicken gitu kan. Fried chicken yang budget masyarakat lah, sekitar mungkin 10.000, 8.000, 6.000, 7.000 gitu kan, yang paling murah gitu kan. Nah yang saya mau utarakan di sini ya seperti itu gitu loh, geng. Kontribusinya dari si konten kreator ini ya, dia membuat konten sesuai dengan skillnya dia, sesuai dengan pekerjaannya dia, sesuai dengan passionnya dia. Passion itu apa ya, minat gitu kan, sesuai dengan minatnya dia, keahliannya dia gitu kan. Dia seorang konten kreator ini ya mungkin seorang tukang pengelola fried chicken juga mungkin gitu, karena emang setahu saya sih begitu gitu kan. Nah kalau misalnya si orang ini konten kreator ini bukan siapa-siapanya dari yang berhubungan dengan fried chicken, yang akan jadi fried chickennya juga gitu kan, akan jadi acak adul, bahasa Bekasi sama mirip-mirip bahasa Jakarta Betawi ya begitu, acak adul. Jadi acak-acakan gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya katakan misalnya sekarang nih ya, metode upload video gitu kan, dengan metode apa untuk meningkatkan retensi, rekomendasi video. Kalau misalnya nggak dibaringin dengan kualitas isi videonya itu berbobot, bagus, bermanfaat, ya mungkin tetap akan percuma, gengs gitu loh. Misalnya udah disodorin sama, katakan saya nih misalnya disodorin sama videonya si Muhammad official gitu kan, ya kalau memang videonya itu nggak bermanfaat ya nggak bakalan saya tonton gitu kan. Kalau saya tonton lihat thumbnailnya aja misalnya kurang bagus, mungkin masyarakat luas atau penonton yang lain juga nggak akan nonton gitu kan. Jadi kontribusi kita itu dengan apa yang kita punya, apa yang kita tahu, skill kita, kemampuan kita gitu kan, kita dalam membuat konten itu kan menunjang, akan membantu keberhasilan dari orang lain itu yang mungkin mencari informasi, mencari keahlian, mencari suatu ilmu gitu kan, ilmu pengetahuan gitu kan. Itu salah satunya itu gitu kan. Kalau misalnya ya kita mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang masih buat kontennya ya ala kadarnya gitu kan, ya mungkin sekarang bisa bisa kalian pikirkan lah, apakah video kita udah bermanfaat ataupun belum gitu kan. Nah saya aja juga ngerasa video saya juga mungkin kurang bermanfaat gitu kan. Nyatanya ya yang sudi berlangganan aja itu nggak ada, ya paling cuma si Mama Ayu doang ini yang berlangganan satu. Menurut Mama, aduh makasih Mama Ayu ya, aduh Anda memang partner gitu kan, partner yang baik gitu. Makanya saya pribadi nggak pernah sungkan-sungkan untuk support channelnya dia gitu kan, dari A sampai Z gitu kan. Ya dari A sampai Z, sampai dia dari belum monet, dari awal mulai sekian sampai sekarang udah monet, sekarang udah mau penghasilan rutin 1.300.000 misalnya kan gitu. Jadi balik ke kontribusi, bukan entah melenceng mana-mana. Ya itu, jadi seperti itu ya geng. Kita kalau misal membuat konten kita harus mikirkan, oh iya ya, konten gua tentang ini apakah akan bermanfaat buat orang lain apa enggak nih ya gitu kan. Oh iya gua mau bikin konten ini, kontribusinya entah buat orang lain apakah
bermanfaat ataupun enggak ya entahlah gitu ya. Kadang-kadang kayak kita emang harus memikirkan hal itu gitu kan, cuman ya kita juga jangan terlalu memikirkan hal-hal hil-hil yang apa yang aneh-aneh gitu kan. Intinya ya kalau sekarang kalau buat saya bikin video, upload video, setahu saya yang mengenai seputar tutorial aplikasi, seputar tentang YouTube, apa yang udah saya jalani, apa yang pencapaian saya sekarang ya saya bikin videonya, saya share buat teman-teman, sampai tahu bermanfaat gitu kan. Mungkin ada yang teman-teman yang mungkin ngerasain kendala yang sama kan, bisa jadi sebuah solusi misalnya kan begitu. Jadi gitu geng, kita dalam menyikapi memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 itu ya seperti itu, kita sebagai konten kreator kita harus semakin semangat memberikan kontribusi yang baik buat penonton kita gitu kan. Jangan membiarkan penonton kita itu seperti tidak mengenal diri kita ya. Perkenalkanlah diri kita, channelnya kita, maksudnya video kita, bahwa video dan channel kita seperti ini dengan sedikit perhatian, kita memberikan perhatian dengan memberikan sedikit love ya, dengan di komentar mereka kita balas, ataupun kalau emang dia sesama pemula ya kita bisa kunjungin gitu kan. Itu salah satu ya sebuah kontribusi kecil gitu kan buat orang lain juga gitu kan. Oke geng, sekarang durasinya udah 11 menit di luar dari konteks yang udah saya buat, karena tadi udah take pertama gitu kan, ternyata nggak ke record, udah akhirnya di pembicaraan saya di luar konteks gitu, jadi ya udahlah. Oke geng, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Buang buruknya ya itulah, kita harus semangat di HUT RI yang ke-78 ini di tahun 2023. See you in my next video. Annyeonghaseyo. See you in my next video. Bye bye.